persidangan kan hakim dan itu menyulitkan majelis hakim. Atau seperti apa Bang? Sebenarnya begini, informasi ini kan informasi intelijen. Jadi kalau informasi intelijen tidak boleh disebut narasumbernya, karena kami nggak temenan lagi dan membuat jadi kesulitan. Oleh karena itu, karena ini sifatnya informasi intelijen, semuanya saya verifikasi kepada penyidik dan jenderal-jenderalnya itu dan dibenarkan. Terbukti tadi semua yang saya terangkan itu dibenarkan oleh terdakwa Barada Richard Eliezer. Artinya apa yang saya sampaikan atau apa yang saya dapat kemudian saya sampaikan adalah mengandung kebenaran. Ada berapa banyak sebenarnya informan yang memberikan informasi untuk membantu investigasi? Kira-kira berapa Bang? Semula disebutkan kan identitas tidak bisa jumlah. Lebih dari 10. Semuanya bekerja di institusi yang Abang sebutkan. Ada yang masih bekerja di institusi, ada yang di lembaga intelijen, ada yang di pensiun, macam-macam nih. Institusi ini Semuanya itu kita olah. Contoh misalnya, siapa sih yang berhak menggunakan senjata Glock 17 atau Glock 17 buatan Austria itu? Maka para jenderal-jenderal teman saya itu mengatakan, oh saya memakai itu setelah saya berpangkat di Jenpol, kan begitu ya? Nah ini buat kita aneh, kok polisi pemula bisa memakai Glock 17, kan begitu, bahkan lebih canggih daripada almarhum, kan begitu. Nah, kemudian saya juga berkonsultasi dengan para senior-senior ini tentang tata cara pemakaian senjata. Harus ada uji kelayakan dari Biro Psikologi, harus ada suratnya dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, ternyata mereka langsung melakukan obstruction of justice, artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Barada ini layak menggunakan itu, padahal dia masih pemula, masih belajar menggunakan senjata. Dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer. Maka saya katakan dulu, Barada Richard Eliezer ini harus tersangka. Kenapa saya katakan dia harus tersangka? Karena ketika saya umpan mereka dengan satu umpanan, Indonesia belum memiliki peluru yang bisa U-turn atau muter balik. Setahu saya di dunia yang punya hanya Israel, saya bilang gitu. Maka dia diajar-ajari, oh iya, kenapa ada tembakan dari belakang tembus ke hidung? Karena setelah dia lumpuh atau tersungkur untuk memastikan saya tembak lagi dari belakang, katakan itu kan kejahatan. Tugas polisi bukan membunuh tapi melumpuhkan. Maka saya katakan ini Barada Richard Eliezer sudah memenuhi unsur kejahatan karena dia menembak yang sudah lumpuh. Maka jadikan tersangka. Saya bilang kepada Kabaris Polri waktu dia sama Kediri Biru, maka dijadikan dia tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka, saya bilang, saya lihat dari mukanya Barada Richard Eliezer orang baik. Dia melaksanakan itu tidak niat, tidak ada motif. Makanya pasti ada yang menyuruh, saya bilang. Nah dari situlah akhirnya Barada Richard Eliezer tersadar dia. Pertemukan dengan ayah ibunya, pertemukan dengan istrinya kalau sudah istri atau kekasihnya. Supaya dengan dia melihat wajah ayah ibunya, melihat kekasihnya atau istrinya atau anak-anaknya, dia tersadar untuk tidak terus berbohong. Maka benar, ibunya didatangkan dari Kecamatan Mapanget Manado, dibawa ke Makobrimob. Kemudian dia menjadi sadar dan menyesal. Akhirnya dikasih tahu lah bahwa pelakunya ini adalah Ferdy Sambo dan atau istrinya, kan begitu. Oke. Dan tadi dibenarkan. Di eksepsi Sambo bilang Yosua melecehkan Bu Putri, tangkapan ini Bapak Komar gitu. Pelecehan itu sudah ditutup itu. Karena mereka melakukan pertama kali pelecehan tanggal 9 dan pembunuhan tanggal 8 itu sudah SP3. Dengan di SP3 itulah kepastian hukum. Artinya tidak ada tindak pidana pelecehan itu. Artinya pelecehan itu omong kosong. Karena sudah dikatakan omong kosong atau tidak ditemukan pidananya, maka tidak boleh lagi kita mengatakan pelecehan. Tidak boleh lagi kita mengatakan almarhum mengancam membunuh. Kalau mereka ganti waktu dan ganti tempat atau ganti lokus dan tempus, maka harusnya ada laporan polisi. Saya sudah melaporkan mereka 340. Oke, baik. Junto, saya juga sudah melaporkan mereka lagi tentang memberi keterangan bohong. Nah, pertanyaannya, mereka ada laporan nggak?
Oke. Dengan Baik. digantinya dari Duren 3 menjadi Magelang. Oke. Karena Bang. tidak ada itu adalah hoax. Oke. Bang Sambo Komarudin. udah buka komunikasi ke keluarga, Bang. Sambo udah buka komunikasi dengan pihak Yosua atau gimana? Semacam perminta maafan atau Topiknya ganti. Nih. Oke. Iya. Bang, Jangan lagi. bukan? Soal apakah Sambo Thank you, sudah Bang. bangun Maaf, komunikasi itu ke Maaf, tidak ada. Bang, Tidak ada. kan Yosua nanti begini, andai kan dari awal Sambo langsung datang ke Jambi meminta maaf, mungkin ceritanya beda. Saya tidak perlu keluarkan energi dan biaya yang sangat besar menginvestigasi ini. Tetapi karena mereka itu berbohong-bohong, saya jadi nafsu untuk mengusut. Dan ternyata terungkapnya semua. Bang, kan pernyataan yang Abang katakan ini tidak ada bukti konkretnya ya, Bang ya? Negara tetangga Ukraina itu loh. Nah jadi apa namanya berdasarkan semua peluru dan apa namanya jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada lihat mengatakan semua yang diterangkan oleh saksi tidak saya dibenarkan. Mik gue Bang, makasih Bang. Tidak akan Pelakunya kan tadi tidak. Baik, Elsa, itu merupakan sebagian cuplikan dari pernyataan yang disampaikan oleh kuasa Verdi Sambo juga menembak, dibenarkan tadi. Putri juga dia membenarkan bahwa memang informasi-informasi ini dari beberapa informan yang masih bekerja di institusi intervensi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dari keberadaan para informan tersebut yang tidak memiliki membuka identitasnya. Dan untuk pelaksanaan dari sidang akan rencananya akan dilanjutkan pada pukul 13 Indonesia. Bang, artinya informan yang Jalan karena masih ada yang sebelum. Main kan masih adem-adem air gitu. Siapa itu Bang lembaganya? Ada lagi? Bang, artinya informan dari Bang Komarudin tidak akan diberikan kepada majelis hakim meskipun meminta Bang majelis hakim. Informasi karena kan pernyataan Bang Komarudin dianggap tidak kompeten, tidak Saya memberikan informasi kasih spesifik. tahu begini. Ada pernah Presiden Indonesia memberitahu sumber intelijen. Akhirnya intelijen ini diburu. Itulah pertama kali saya akrab dengan dunia intelijen. Ketika itu saya mahasiswa. Ketika saya mahasiswa sudah membela kurang lebih 10 intelijen. Karena ada presiden membuka narasumbernya sehingga mereka jadi dianggap disersi. Jadi informasi intelijen itu harus diverifikasi. Boleh diterima tapi harus diolah lagi atau dicerna, dianalisis. Nah saya juga begitu, informasi intelijen itu saya analisis. Contoh, ada informasi intelijen mengatakan pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan uang dari rekening almarhum walaupun dia sudah meninggal, sudah dikubur, pindah ke rekening para terdakwa lain. Itu kan informasi intelijen. Lalu saya temui kabar reskrim, saya temui di Pidum dan di Texas. Saya dapat informasi begini, ternyata benar, dibenarkan oleh kabar reskrim maupun para diri yang dua dirijen itu. Nah, kemudian saya minta lagi diperiksa oleh PPTK karena saya PPTK mengirim surat rekening sudah dibukukan gitu. Jadi artinya begitulah kita cara menggunakan informasi intelijen. Jangan seperti intelijen kita diangkat intelijen siap malam hari sudah ada di medsos. Saya diangkat intelijen kita kasih tahu pula di medsos itu nggak boleh. Namanya intelijen sebenarnya undercover, rahasia kan gitu. Kalau rahasia kita ungkap juga narasumbernya itu bukan intelijen. Gitu. Hasil pemeriksaan LPSK dilakukan juga. Dan PSK, PPATK apa? PPATK Soal aliran dana itu. waktu itu kan kita mau berikan kepada penyidik ini kan awal-awalnya kan tidak kooperatif dengan kita karena mereka kooperatifnya dengan Verdi Sambo. Jadi banyak bukti kita yang tidak diterima. Tetapi surat itu juga dikirim kepada ayah bunda almarhum bahwa rekening anaknya sudah diperiksa juga oleh PPTK. Bukan kata hakim, tetapi saya menginformasikan dibenarkan oleh terdakwa Barada Richard. Jangan pakai nanya lagi. Terdakwa begitu. Kalau saya Oke. informasi saya sampaikan. Oke, baik. Tetapi hakim kan ada meminta disebutkan sumber-sumbernya. Udah banyak nanya bang, Sampai lanjut. kiamat pun tidak bisa diberikan. Karena saya komitmen dengan janji saya.
Kalau misalnya mbak ini berjanji sama saya jangan kasih tahu nama aku ya, pasti ibu tidak kasih tahu. Oke. Tapi tidak boleh buka nama saya, open cam misalnya. Oke. Oke. Terima kasih.